artinya kadang desa itu sudah mencairkan uang, tapi pendamping nggak ngerti. Oh. Punta. Pun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur rebung ngopi sore nyang angkringan rebung karo kanca sisan cangkrukan. Yen pengen dadi wong ya sregep sing srawung, aja mung meneng apa meneh mung klekaran. Oke. Malam ini kita sudah kehadiran tamu Pak Guru Ridwan sarjana hukum ya. Sampai ngerti sarjana hukum. Posisi sekarang beliau adalah Wakil Sekretaris PCNU Jombang, terus Koordinator Kabupaten, Pendamping Desa, Kemendes PD, TT. Kalau nggak salah jurnalis juga Mas ya? Pernah jurnalis loh? Temannya aja. Oh temannya aja dengan jurnalis. Terus yang jelas beliau itu mantan aktivis 98. Oke. Jare Cak Puri, hidup itu ibarat minum kopi. Kadang rasanya pahit, tapi itu yang membuat mata terbuka. Iya saya. Iya itu tak pasti Iya. Jadi ngapunten Cak Puri, kadang-kadang narasumber apa temen ngobrol cangkrukane sok kaget nih ketemu saya karena saya mencoba untuk belajar riset konco cangkrukan. Jadi bener rapati kosong gitu loh kalau ngobrol. Nah, malam ini kita akan tapi ngene tak boleh pertanyaannya di obrolan kita itu gelem dijawab gak gelem ya mbuh biasanya kudu dijawab Kan pas ya. gak iso. Nah konteksnya ngeten Cak Puri, mohon maaf nanti kita ngobrolnya pakai basa gaduh-gaduh apa nanti ada translate-nya di bahasa di channel kita ada translate-nya. Ini translate. Dengan kan sudah berkecimpung di pendampingan, itu kan kurang lebih dari 5 tahun gitu, lebih dari 5 tahun. Nah, kira-kira ini sebelum kita masuk ke substansi, kok betah itu loh jadi pendamping desa itu sebab apa tujuannya apa itu? Iya. Yang pertama sih sing jelas ya mungkin rezeki ning kono nasibnya dari pendamping. Ya. Sampeyan tadi baca saya itu sarjana hukum, kok enggak jadi pengacara apa tadi? Enggak gitu ya. Malah jadi pendamping. Yang jelas jadi pendamping itu kan hidup itu lebih itu. Karena kita bertemu banyak orang, selalu dinamis lah ya hidup itu. Ya meskipun banyak masalah tapi lebih banyak ketawa sebenarnya. Iku kayak statusnya yang lain kan. Aku dua status yang lain kan. Yang terpenting semua kita harus ceria. Di hadapan siapa aja tetap bahagia. Sebab tugas kita hanyalah menyebarkan kesadaran dan kebahagiaan. Iya, betul. Jadi, mungkin itu maksudnya aktivitas pendamping itu membawa visi misi kebahagiaan dan keceriaan itu Mas ya? Iya, benar. Iya, sebenarnya kan kapan hari sebenarnya mungkin nggak masuk di status itu ya. Jadi ketika bulan apa itu yang waktu ini loh banyak orang bersedekah untuk anak yatim. Suro. Suro ini haram itu. Haram ya. Itu kan kalau dulu saya sebenarnya mengambil inspirasi itu dari teman-teman MC. MC itu kan selalu pembawa acara. Itu kan selalu kalau pembukaan itu selalu menyampaikan pertama syukur pada Allah gitu ya. Yang kedua sholawat pada Nabi karena sudah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman ke terang benderang. Kalau di pendamping itu sama sebenarnya, cuman konteksnya yang berbeda. Kalau zaman Nabi itu dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang itu dalam konteks pemikiran, perilaku dan seterusnya. Cuman kalau sekarang itu orang bicara gelap, dunia ini peteng, itu nek gak duit. Tapi anu kata aku nih, jare duit gak penting. Yang penting apa? Yang penting akeh.
Jadi pendamping itu gimana menjadikan orang yang awalnya nggak punya duit harus punya duit. Ya salah satunya BLT itu. Oh, BLT, bantuan langsung cinta itu ya. Oke, terus dinamikanya gimana Cak Puri? Aktivitas mendampingi desa ini? Banyak senengnya ya. Banyak senengnya. Senengnya itu lebih banyak sebenarnya ketimbang enggaknya. Meskipun enggaknya itu lebih dalam. Maksudnya? Enggak, senengnya itu lebih dalam meskipun dikit. Senengnya kita ketemu banyak orang, kita dapat ilmu baru, pengetahuan baru, pengalaman baru. Dan tadi saya bilang dinamis itu ya. Yeah. Cuman kadang ketika kita terbentur pada realitas ya, kita pengennya kayak gini. Visi yang kita bawa seperti ini. Tapi kemudian di lapangan itu kadang sulit dilakukan. Ya banyak faktor lah ya yang menyebabkan. Itu kadang kemudian kita merasa kok gini ya. Karena pernah saya punya pengalaman gini Mas. Dulu sebelum di pendampingan desa ini, saya kan juga ikut program sebelumnya. Nah, di program sebelumnya itu aturannya cukup ketat. Sehingga teman-teman pelaku saja PNPM ya. Nanti bermerek gak enak. Iya. Teman-teman pelaku di desa itu mereka menjalankan aturan itu dengan benar-benar rigid ya. Iya. Pekerjaan sesuai spek dan seterusnya dan transparansi juga ada. Nah, pada saat yang bersamaan satu orang ini dia melakukan kerja di BNPM. Satu sisi dia juga menjalankan program lain. Nah, ngapunten di program lain itu rada longgar. Nah, sehingga saya berpikir ini satu orang kok bisa ya gitu. Satu sisi dia masuk dua dunia on the track gitu ya. On the track. Tapi di satu sisi kenapa dia kok tidak bisa membawa virus yang on the track tadi itu ke dalam program yang lain. Saya kemudian kok iso ya. Kenapa enggak ini? Pengennya kita kan menularkan virus yang baik gitu ya. Ke yang lain. Nah, itu kadang saya kemudian berpikir kok iso ya. Dan ternyata sampai sekarang pun masih sering kita menemukan hal kayak gitu. Makanya apa ya, kalau saya bilang ke teman-teman sesama pemberdaya itu ya prinsip saya sebenarnya gini, berapapun ilmu yang kita punya, sedikit banyak yang kita miliki itu keluarkan aja semua, 100% kita keluarkan. Toh tidak ada kemudian ceritanya orang yang kita dampingi ketika dia kemudian bisa berdaya, kemudian dia akan meninggalkan kita. Atau untuk program terus kita nggak bekerjaan, nggak mungkin itu. Karena pasti akan ada program baru, ada perkembangan baru, dinamisasi baru dan seterusnya. Iya. Karena kalau ini langsung melompat mungkin Cak Puri. Iya. Alasan kenapa harus ada pendampingan itu kan karena mandat undang-undang desa ya. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu ya. Dan kalau nggak salah itu PP ini revisi ping 5 ya. Iya kayaknya. Revisi ping 5. Jadi sebegitu dinamisnya kan perkembangan desa itu kan. Jadi kenapa harus didampingi itu? Jadi saya dulu menduga faktor pertama kenapa kok desa harus didampingi itu karena zaman sebelum ada undang-undang desa itu kan desa orang di duit. Terus saya ini desa dikai duit. Khawatir nggak dampingi jadi penghuni LPKP gitu ya. Gitu. Enggak juga. Karena teman-teman pendamping pun itu tidak punya kewenangan sampai sejauh itu. Untuk memutuskan anggaran? Iya. Tidak sampai sejauh itu. Kita hanya sebenarnya pendamping itu advice ya. Ngasih advice saja. Dipakai monggo? Tidak dipakai ya. Toh buktinya dipakai. Toh buktinya kadang desa itu sudah mencairkan uang, tapi pendamping nggak ngerti. Beda dengan program-program yang dulu ya. Kalau yang dulu ketika kita nggak tanda tangan nggak bisa cair. Nah sekarang enggak. Pendampingan itu begitu begitu cair. Kita pernah diskusikan itu dengan pemilik program, dengan Gus Menteri. Dan itu kita sampaikan aja kondisi kita di lapangan, kendala yang kita hadapi, karena kita tidak punya daya tekan yang kuat. Nah, sehingga kita kemudian mencontohkan kalau program dulu kayak gini Gus. Beliau tetap pada prinsip bahwa yang didampingi sekarang itu kita tidak memaksa orang untuk itu, tapi bagaimana membangun mindset, membangun nalar berpikir bahwa ini harus dilakukan, yang baik seperti ini, yang tidak baik jangan dilakukan. Sehingga sebenarnya sangat berat kerja pendamping itu, karena yang diubah itu, yang kita sampaikan itu soal
perubahan nalar ya, cara berpikir. Termasuk nanti akhirnya ke perilakunya kan. Iya betul. Perilaku habituasi yang baik gitu ya. Iya. Saya tadi kebetulan ujung-ujung ketemu jargon kan, ini urusannya desa kan. Saya membaca terus, jangan sepakat nggak kalau misalnya saya menaruhkan jargon desa berdaya rakyatnya sejahtera? Iya. Sepakat. Ya. Sepakat. Iya. Gambarannya seperti apa nih dengan bayang? Itu sebenarnya sesuai dengan keinginan besar dari undang-undang desa ya. Iya. Bahwa mendorong desa untuk bisa berdaya. Karena memang kunci dari kesejahteraan masyarakat itu ya bisa berwujud ketika pemerintahan, kepala desa semuanya berdaya. Iya. Berdaya itu kan artinya tidak sekedar mampu melakukan sendiri, yeah. Tetapi melakukan itu atas kesadaran kritisnya, tujuannya untuk ya benar-benar sebagai melayani masyarakat. Yeah. Itu sebenarnya kalau menurut saya berdaya itu ya gitu. Ya, atau artinya misalnya saya ngambil kasus perubahan di PP 11 2019 tentang apa kades dan aparatnya mendapatkan gaji, itu kan bagian dari pemberdayaan itu. Artinya selama ini kan mungkin loh desa dan aparatnya itu tidak tulus melayani karena orang di penghasilan tiap bulan itu ya mungkin. Makanya terus buat PP 11 itu mungkin iya ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau itu implementasi dari bagaimana kita mendorong transparansi di desa. Karena selama ini memang sebenarnya penghasilan teman-teman perangkat dengan Pemko itu lumayan lah ya, kalau mau dihitung secara nominal. Cuman kan nggak kelihatan. Iya, itu masalah. Tidak pernah kelihatan. Wujud duit gitu ya. Akhirnya kan coba untuk dinominalkan. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana membangun transparansi. Akhirnya kan semua aset itu dihitung nominal kemudian dimasukkan dalam APBDes. Iya. Nah, setelah APBDes baru nanti dikeluarkan untuk tambahan tunjangan-tunjangan ini sebenarnya. Nah, cuman yang agak keliru itu adalah pemahaman ketika yang sekarang terjadi ya. Yeah. Misalkan Bengkoe Lurah A itu 10 hektar. Ya 10 hektar itu diuangkan kemudian nanti masuk di APBDes dan keluar itu untuk semua 10 perangkat. Sekarang 10 juta ya misalkan. 10 juta itu semuanya masuk jadi tunjangan kepala desa. Begitu juga dengan sekdes. Kalau dia hasil dapat bengkok kemudian secara nominal dapat 5 juta, semua 5 juta masuk sekdes. Kan enggak gitu. Harusnya kan idealnya itu dijadikan satu semua uang itu. Nah, kemudian ditoto pantese piro. Karena kepantasannya diatur ada persentase itu ya. Kan ada regulasi yang 30% maksimal untuk kesejahteraan desa atau peran desa dan perangkatnya itu ya. Operasional itu ya. Kalau masuk sana gitu ya. Nah, berarti kan pendamping itu harus intervensi sampai ke sana, Mas? Intervensi dalam arti memahamkan. Dia memahamkan. Tidak sampai memaksa harus. Susah itu kalau memaksa itu. Berarti nggak usah ngancam ya, Pak ngono dianggap korupsi loh. Gitu. Kalau sekedar ngomong bisa. Tapi kalau kemudian sampai kutung ini gitu ya. Itu yang sulit kita lakukan. Ya toh buktinya kemudian ada juga kepala desa yang sampai terkena kasus hukum. Nah, kalau misalnya kadesnya kena kasus hukum, berarti fungsi pendampingannya nggak jalan toh? Kembali ke tadi itu bahwa kita itu kewenangan ya, itu hanya advice gitu, hanya memberikan masukan-masukan itu, sehingga kita tidak bisa pencegahannya itu ya pencegahan apa ya, kayak orang sosialisasi itu. Oh, berarti humas gitu ya? Iya. Cuma cerita saja. Gitu ya. Tapi kan gini, ini yang terakhir kan yang di PP tahun 2021 kemarin kan tentang BUMDes itu ya. Itu BUMDes. Artinya kan pendamping kan juga harus masuk ke sana juga tuh. Iya, mendamping. Karena tadi dia ngerti bahwa salah satu keceriaan dan kebahagiaan mereka kan kalau duit. Ya. Dan saya membaca BUMDes itu bagian dari upaya desa untuk punya uang. Ya. Gitu. Nah, apa gitu? Kasusnya seberapa besar sebenarnya manfaat tenaga pendamping untuk desa berkembang berdaya, terutama melalui BUMDesnya? Ada beberapa hal ya yang kalau terkait pendampingan itu.
kalau kita mengakui ya jujur bahwa sekarang itu teman-teman pendamping itu masih banyak berkutat pada soal pembenahan di sisi administrasi. Administrasi desa. Ya. Jadi saya sebenarnya sudah mencoba di mulai tahun keempat kemarin itu untuk menggeser pola kerja teman-teman. Hanya dampingi desa, dalam arti pemerintah desa ya, tapi langsung masuk ke kelompok-kelompok masyarakat. Tapi sampai hari ini kita masih kesulitan karena gini, secara administrasi pun itu negara kita sering membuat sistem yang berubah-ubah. Baru sistem A ini baru berjalan, dipelajari, baru sosialisasi gitu. Kemudian tahun berikutnya sudah ganti program, ganti sistem lagi. Nah itu sehingga akhirnya teman-teman terjebak pada pendampingan administrasi di pemerintahan desa saja. Itu yang terjadi sekarang. Berarti belum menukik sampai ke persoalan-persoalan masyarakatnya. Pemberdayaannya masih kurang memang. Kita akui itu kalau misalnya. Tapi kan ini Mas Cak Guri, teman-teman pendamping itu kan ada forum ngobrolnya tuh di antara pendamping itu ya. Mestinya kan di antara mereka itu aku nih gini masalah ini itu biasanya jadi rujukan untuk rekomendasi ke kementerian toh. Iya. Dipakai nggak itu rekomendasi? Kalau untuk sistem operasional SOP. Pendampingan ya. Itu sih belum banyak ada perubahan. Cuman kalau jadi desa itu kan agak rumit gini Mas. Satu desa ini yang ngurusi kan ada 3. Ada Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan. Ya, betul. Kadang ketiga ini bikin aturan itu betul. Selencok ya. Iya, itu kadang juga jadi masalah gitu. Banyak lah kalau ngomong soal teknis itu. Nah, itu pernah kita sampaikan juga ke baik ke Kemendes maupun ke Kemendagri ya. Sampai pernah ada itu yang punten ini. Ada satu peraturan menteri, ada satu kegiatan itu yang diatur oleh 2 kementerian. Yang itu enggak bodoh. Tidak sinkron. Wah, mumet itu. Itu yang menyebabkan mungkin terus ada beberapa kepala desa yang ajak dipanggil kejaksaan ya. Karena itu kan pemahaman yang berbeda itu ya. Kalau itu sebenarnya ya kalau pikiran sederhana saya itu ketika desa itu melakukan kerja sesuai dengan aturan, sistem keuangan itu dijalankan dengan baik, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah sebenarnya. Kalau di sistem keuangan itu kan gini, kan kita ada sistem keuangan desa itu kan online itu kan. Nah, itu ada dua model transaksi. Sebenarnya ini upaya untuk mencegah terjadi penyimpangan. Misalkan ada satu yang kita sebut dengan istilah sistem pembayaran panja. Definitif. Definitif itu gini Mas. Pakai sistem reimburse lah gampangan. Iya, jadi ketika kita pesan material terus klaim. Iya, ketika material itu datang, kemudian kita dapat nota dari toko, baru nanti minta pengesahan ke Sekdes, baru nanti uang bisa dicarikan oleh bendahara. Sehingga kan tidak ada uang yang dipegang sama sekali. Iya. Sebenarnya gitu. Bendahara pun itu dibatasi untuk pegang. Maksimal kalau uang kas itu maksimal 5 juta lah. Itu untuk operasional aja. Tapi kalau untuk kegiatan sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi berapa yang dikeluarkan ya nota itu berapa, nanti mereka ke bank cairkan uang baru. Dan itu pun yang membayarkan itu bukan TPK, bukan tim pelaksana, tapi langsung bendahara. Makanya susunan di tim pelaksana kegiatan itu kan nggak ada bendahara. Karena bendahara sudah tupoksinya itu ya. Iya. Karena memang TPK tidak diperkenankan pegang uang sebenarnya. Jadi langsung bendahara. Sebenarnya aturannya sudah mengatur sampai sedemikian rupa ya. Nah, kalau sampai terjadi praktik penyimpangan itu faktornya di mana? Yo, iso dijawab Kak, iso mungkin carane dijawab ya saya. Ya kalau secara normatif sebenarnya sulit ya untuk menyimpang. Kalau memang aturan itu dijalankan. Betul. Cuman ada guyonan gini Mas. Ngapunten iki Pak Kades. Enggak apa-apa, Ben Pak Kades juga tahu bahwa ada guyonan itu gini. Iku fitnah nek lurah gak nyekel duwe.
Ya, guyonan aja sih Mas. Iya. Tapi memang kadang kita bisa kok mendeteksi secara sederhana ya, secara gerampiangan. Iki sebenarnya ngapunten, pelaku di tingkat desa itu menggunakan uang itu sesuai aturan atau tidak. Jadi ketika misalkan ada dana yang masuk ke rekening, katakan tahap pertama 40%, ketika itu diambil semua, ada indikasi itu. Indikasi itu. Karena aturan kan tadi itu, harusnya narik dari bank itu kan harus ono nota, baru bisa ditarik. Tapi ketika langsung cukup 50%-nya, atau kadang-kadang 100% ambil semua, dan nggak tahu peruntukannya. Iya, siapa yang pegang? Kan itu tahu. Tetapi kan yang nyairkan kan bendahara tadi kan? Ya ada bendahara, ya bendahara sama kepala desa sebenarnya. Artinya kalau ada penyimpangan nggak mungkin satu orang yang tahu. Yang tahu. Iya. Yang mengetahui kalau ada gitu ya. Kalau yang terlibat? Lah saya nggak tahu kalau yang terlibat. Yang terlibat nggak tahu. Jadi ini. Tapi kalau pasal 55 mungkin siapa saja bisa terlibat. Iya, karena kan? ada tanda tangan di situ. Iya. Kan? Tapi yang menggunakan itu siapa? Bahkan mungkin ono sing ngeruh, ono sing krungu tapi gak ngereken ya enak itu mestinya gitu kan. Ono sing ngeruh, krungu tapi gak tahu oleh duwe. Ono. Nah, kalau misalnya gini Cak Puri. Kalau misalnya gini, sebenarnya kan desa Kades dan aparat itu kan diawasi oleh BPD kan, mitranya gitu. Kalau mereka ini bersepakat, bukan bersekongkol ya, bersepakat karena kebutuhan mendesak untuk pembayaran terus dicairkan semua, itu bisa jadi kan? Ada sistem pembayaran satu lagi Mas, selain yang tadi. Oh, yang remis tadi. Itu sistem panjar ya. Kalau panjar itu kasbon itu ya. Ya kayak kasbon. Iya, kasbon. Jadi mau tak cairkan nanti ganti SPJ itu ya. Itu pun ada batasannya. Kalau nggak salah itu 30%. 30% dulu baru bisa dimintakan ya sesuai dengan ya tetap pakai ada hitung-hitungannya lah ya, kebutuhan untuk ini diajukan ke rapi itu ya. Itu pun nanti dari 30% itu harus dilaksanakan maksimal 1 minggu. 1 minggu dilaksanakan, habis dilaporkan. Kalau nggak habis ya dikembalikan lagi ke bendahara. Kalau habis ya sudah berarti tinggal mengajukan lagi. Nah, enten Cak Puri, ini saya terberita untuk ngomong soal duit desa ya. Sing aku nggak pernah ngerti juga sih. Kan katanya di Jombang ini kan ada beberapa posting dari maksudnya ada beberapa sumber kan deh, dana desa itu yang dari undang-undang desa, terus yang dari pemerintah daerah itu kan ada itu kan. Itu nah, tetapi masing-masing desa ternyata mendapatkan berbeda jumlahnya gitu kan. Itu sebabnya apa? Kalau sebentar ya, sebelum ke situ kan desa itu BPDes ya, pendapatan desa itu kan setidaknya itu ada 5 sumber. Sumber dari dana desa, dari alokasi dana desa, terus dari pembagi hasil pajak dan retribusi, terus kemudian dari bantuan khusus keuangan, itu bisa dari provinsi, bisa dari kabupaten. Terus yang ketiga itu pendapatan asli desa, yang kedua Ades ya. Nah, masing-masing ini kan punya aturan main sendiri. Ya, betul. Kalau di DD misalkan ya, di DD itu akan mempertimbangkan pertama jumlah warga, jumlah populasi penduduk. Dipertimbangkan dengan jumlah penduduk miskinnya. Semakin dia banyak yang miskin, maka dia akan semakin gede. Ya, artinya kalau desa itu dapat gede, rakyatnya miskin kabeh dia. Asumsi itu kan. Jadi gitu ya. Dipertimbangkan itu. Ya. Sebenarnya ada ya. Alokasi di DD itu ada satu alokasi yang sama. Indonesia itu sama. Istilahnya itu anggaran apa ya? Flat sama rata itu ya. Katakan kalau 600 juta ya. Semua 600 KB. Nah, nanti ditambah lagi itu berdasar itu tingkat kesulitan medan akses. Iya. Oke. Jadi ini menjadi pertimbangan yang menyebabkan tadi perbedaan penerimaan itu ya. Anggaran. Jadi memang beda-beda. Kalau di ADD saya kurang tahu persis ya kalau jadi. Kalau DD yang itu saya tahu. Oke. Oh, berarti memang
itu diatur itu ya dalam undang-undang, Ya, kenapa ada. kok alokasinya beda-beda itu ya. Dan itu yang hitung langsung Menteri Keuangan. Nah, yang jadi persoalan misalnya gitu, sudah dialokasikan katakanlah desa A dapat alokasi 1 miliar total itu ya, dari 5 komponen tadi, ada ADD, ada ADD, PAD, itu ternyata ada 1 miliar. Terus duitnya akhir tahun turah, Mas. Itu kembali kas negara. Kalau sisa lebih penggunaan anggaran silpa ya. Itu kan masuk di anggaran tahun berikutnya. Oh, gitu. Tetap dianggarkan di tahun berikutnya. Iya, cuma di save di rekening. Iya, gitu. Rekening. Berarti tidak dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Tidak. Oke. Nah, ukurannya kalau kalau di beberapa instansi pemerintah itu kan serapan anggaran itu berbanding dengan kinerja. Iya. Nah, di situ juga gitu. Sama. Ada capaian output apa aja itu ya? Capaian output itu harus sama dengan berapa besaran anggaran yang sudah terserap. Nah, ini membandingkan itu kan. Anggaran sudah sekian, volumenya sekian, capaian outputnya sekian. Ini baru matching gitu. Tapi kalau makanya kemudian kadang kita menemukan anomali itu ya, istilahnya anomali ya. Anggaran ini sudah sekian tapi outputnya kan cuma sekian. Nah, itu biasanya ini kita coba bantu desa, kita cari lagi ini kenapa sampai kayak gitu. Belajar ngaudit internal nih ya. Ya. Okay. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Artinya sebenarnya artinya sebenarnya gini, tenaga pendamping desa itu menjadi penting ya, untuk minimal mengajari yang pertama kepala desa dan perangkatnya untuk tetap administrasi, terus yang kedua mengedukasi rakyat atau warga di desanya untuk mulai sadar kebutuhan pada menjadi berdaya nih Bu. Iya. Gitu. Nah, persoalannya nggak lagi. Tenaga pendamping ini dievaluasi kurang? Ada evaluasi internal. Ya. Nah, terus ada nggak feedback dari yang didampingi? Saat itu satu itu ya? Kalau sekarang enggak Mas, satu pendamping itu megang berapa desa? Megang kisaran ya, rata-rata 4 desa. Ya. Artinya dari 4 desa yang dampingi itu ada feedback nggak dari mereka? Oh, aku iki gak iso, pokokan hari ini iso, misalnya. Ada nggak feedbacknya? Iya, kalau di sistem evaluasi kinerja kita kan memang yang mengevaluasi itu kalau yang teman-teman tingkat desa, ya kepala desa. Oh. Kepala desa dan pendamping di atasnya, level atasnya. Koordinatornya itu ya? Yang di kecamatan. Kecamatan. Nah, Okay. itu juga di kecamatan. Pendamping yang di level kecamatan yang mengevaluasi pemerintah kecamatan. Terus pendamping di atasnya dan DPMD dari dinas. Oh, dinas. Oh, berarti koordinasinya dengan DPMD ya? Iya. Bukan dengan Kementerian Desa? Enggak, kalau kita di lapangan dengan dinas. Dinas ya. Meskipun pertanggungjawaban akhirnya ke Kementerian Desa? Iya. Oke. Nah, ini sebelum diusir sama sutradara floor director saya itu saya butuh pernyataan dari Cak Puri terkait dengan yang pertama, pesan buat teman-teman pendamping desa yang mungkin nanti akan nonton pernyataan kita itu opo sebagai koordinator kabupaten. Ya, yang jelas itu kita itu menebar kebahagiaan. Kebahagiaan dan keceriaan. Iya, jangan sampai kemudian kita datang ke desa merasa diawasi, merasa iki kok pendamping ngatur-ngatur segala macam kan, sehingga membutuhkan seni kan ya. Memang kita sebenarnya mau ngatur desa, tapi kan harus ada seninya. Betul. Kemudian ya jangan lelah, jangan merasa capek gitu. Betul. Karena memang dinamika yang kita dampingi itu orang, manusia yang dia punya pikir, nalar, gitu punya karep gitu ya. Iya, bukan botol sing bisa ditoto kan gitu ya. Sehingga ya tadi itu apapun kondisinya teman-teman di lapangan ya harus selalu siap. Nah, kalau pesan untuk para bapak kepala desa ya jenengan nanti ya sekali saya sederhana aja kalau saya kepala desa, yang pertama ikuti aturan. Aturan sing ono ikuti melo ae iku, aman. Sing kedua ngono ya ngono tapi aja ngono. Gua duit aja kakek ngono ya. Hah? Enggak ngomong gitu, Mas. Ya ngono tapi aja ngono lah ya. Iya. Terus kalau misalnya gini, bisa jadi kan ada kepala desa yang punya masalah
tapi gak wani ngomong sama pendamping. Ada ya? Harusnya bisa tuh konsultasi pendamping itu. Oh, bisa. Ya sangat bisa dan harus itu. Dan pendamping terbuka untuk itu ya? Terbuka untuk itu ya. Jadi itu Pak Kades, Ibu Kades, jadi kalau ada masalah terkait dengan administrasi, dengan rakyatnya, sehingga harus diatur, ngomong sama pendamping desa selalu terbuka. Karena pendamping desa di belanja di sekolah dinas, gak bakalan jaluk gitu ya. Ya toh Mas? Nah, jaluk aja dikai Pak, ini jaluk Pak. Nggak boleh minta? Nggak boleh. Nerima aja nggak boleh. Itu termasuk gratifikasi? Itu termasuk masuk di kode etik. Kode etik pendamping, tenaga pendamping. Pendamping tidak boleh menerima apapun dari desa. Entah uang, barang. Iya. Nah, masalahnya ini Cak Furi. Saya itu bukan pendamping ya dan nggak ada kepentingan. Neng desa itu mesti mulai sangoni gitu loh. Nah, itu yang susah. Susah. Saya sering Mas ketika ada forum-forum kesempatan ketemu langsung dengan kepala desa, dengan sekdes gitu ya. Saya selalu menyampaikan itu. Jangan sekali-kali ngasih sesuatu ke teman pendamping. Nek ono sing jaluk ngomong ke saya, laporkan ke saya. Karena saya punya kewenangan untuk melakukan evaluasi dari teman-teman. Itu evaluasinya rutin bulanan, semesteran? Per semester ya? Semester. Berarti ada klasifikasi pendamping sukses, pendamping medium, pendamping gagal kan ya? Belum ada. Tapi mestinya kan cuma ada penilaian lah ya. Ada scoringnya dia. Scoring ya. ABCD. Ini pendamping apa? 2 kali D udah Mas PHK. Sesak wayah-wayah iya. itu. Jadi kalau dia dapat penilaian D 2 kali D langsung. Berarti 2 semester dia. 2 semester dapat D berturut-turut langsung. Oke, kanca-kanca pendamping waspada, ini ada supervisor dari kabupaten gitu ya. Gitu ya Pak Presiden sudah. Ya. Oke. Closing statement dari Cak Furi terkait dengan apapun lah yang pengen kita sampaikan. Jadi membangun desa itu kita kan sudah dulu termnya kan membangun desa. Membangun desa. Sekarang kan diganti menjadi desa membangun. Desa membangun. Artinya desa itu sudah mendapatkan posisi, dia sudah mendapat pengakuan, sehingga apapun sebenarnya yang terjadi di desa itu ya apa kata desa sebenarnya. Yeah. Pemerintah dalam hal ini pemerintah di atasnya, kabupaten, provinsi, pusat itu sudah memberi kewenangan penuh kepada desa, terutama dengan undang-undang desa itu masuknya 2 asas, asas rekognisi dan subsidiaritas itu sangat memberikan pengakuan penuh kepada desa, menjadi satu entitas yang dia bisa mengatur dirinya sendiri, otonom dan mandiri ya. Otonom dan mandiri. Makanya bahasa sederhana saya kalau bilang itu ke desa itu dulu ada otonomi daerah, nah sekarang otonomi desa sebenarnya. Substansinya itu, sehingga desa punya kesempatan untuk maju berkembang seperti kota itu ya. Berkreasi, berinovasi. Bahkan gini Mas, di Kementerian Desa, di Kementerian Keuangan itu sudah bersepakat bagi desa-desa yang punya prestasi lebih itu akan dapat reward, insentif. Nah, dapat tambahan. Itu masuk masa di DD ya. Diperpanjang. Tambahan anggaran. Tak kira jabatan lurah diperpanjang 6 tahun lagi. Jadi kalau di DD itu ada satu unsur-unsur ya, apa tadi istilahnya ya? Komponen. Komponen. Ada satu komponen itu dana kinerja. Insentif kinerja. Iya, itu untuk kinerja. Jadi kalau ada desa, kita itu ada ukuran desa. Melalui indeks desa membangun itu kita mempunyai ada kategorisasi desa. Dari desa sangat tertinggal, berkembang, maju mandiri gitu kan. Tertinggal jauh. Nah, ini ketika ada lompatan dari sangat tertinggal langsung masuk ke dua trap naik ke atas, itu dapat itu. Insentif langsung. Nah, punishment-nya ketika ada satu desa yang turun kelas, tertinggal 2 kali berturut-turut, 2 tahun berturut-turut, dia nggak akan dapat tambahan anggaran. Karena selama ini kan untuk desa tertinggal itu kan dapat dana afirmasi. Afirmasi. Iya, sekitar 250 juta dapat. Nah, itu kalau perlakuan khusus berarti ya. Okay. Kalau 2 tahun berturut-turut tapi statusnya tetap akan di-stop, dihentikan. Oke, sudah setengah jam lebih, Cak Furi, matur nuwun informasinya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Sepertinya kita butuh ngobrol lagi terkait dengan desa atau terkait dengan hal yang jenengan kerjakan di luar desa itu ya. Oke, dulur rebung gitu saja. Mbak Juminten neng dukur meja mangan kupat kecemplung santen.
Cekap semanten atur kawula menawi lepat nggih nyuwun ngapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Cak Guri, monggo Bang Guri.